Altina, Arini, Karina, Husnul. Masuk semuanya ya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, silakan semuanya berdiri dulu. Oke, dibagi 10-10 ya. Saya ingin tahu seberapa besar kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi ini nanti kita melakukan ice breaking. Ini namanya adalah tepuk tangan berantai. Sudah siap? Sudah. Siapa tadi yang sedang menepukkan tangan ke temannya? Silakan maju ke depan. Kemarin itu kan kita sudah belajar tentang transaksi pengeluaran. Cara perusahaan itu melakukan pembayaran itu menggunakan apa saja? Cash. Ya, menggunakan uang tunai atau cash. Terus ada lagi? Cek. Menggunakan cek atau kas bank. Ada lagi? Dengan menggunakan kartu kredit. Silakan bisa kembali lagi ke tempatnya. Selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa. Kenapa perusahaan itu membuat yang namanya jumlah penyesuaian? Pada akhir periode di sini ada pemeriksaan antara jumlah yang sebenarnya dengan jumlah yang ada di catatan di buku. Nah, di sini ketika perusahaan itu menemui ada ketidaksamaan antara catatan yang ada di buku dengan catatan yang ada di gudang atau yang sebenarnya, maka di sini perusahaan itu wajib melakukan yang namanya penyesuaian. Selanjutnya ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menguraikan definisi transaksi penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa. Untuk tujuan yang kedua, yaitu peserta didik mampu menelaah akun-akun yang membutuhkan penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik mampu melakukan entry transaksi penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi Mayo versi 18. Jadi nanti akhirnya kalian dapat menginputkan transaksi penyesuaian itu ke dalam aplikasi Mayo. Nah, dari sini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya saya akan paparkan tentang video pembelajaran tentang transaksi penyesuaian. Sebelum saya paparkan tentang video pembelajaran, silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya.
pembelajaran tentang transaksi penyesuaian. Nah, dari tampilan video pembelajaran tadi silakan bisa didiskusikan dulu dengan teman sebelahnya ya. Jadi nanti bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya? Yuk silakan berdiri ya, yang keras. Apakah perusahaan setiap akhir periode itu harus menyusun jurnal penyesuaian dari setiap akun sebelum membuat laporan keuangan? Jadi itu ada pertanyaan dari temannya. Apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Jupita? Saya, Bu. Ya, silakan Andri. Kalau menurut saya, perusahaan membuat jurnal penyesuaian itu ketika terjadi perbedaan saldo antara catatan di neraca saldo dengan saldo yang ada di perusahaan. Bagaimana? Sudah bisa dipahami Jupita? Oke. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Misal saldo perlengkapan di neraca saldo lebih besar dari saldo yang ada di gudang, tetapi perusahaan pada akhir periode tidak membuat penyesuaian. Apakah berpengaruh terhadap hasil laporan keuangan yang akan dibuat? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ayo silakan, siapa ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Delan. Menurut saya jelas berpengaruh terhadap hasil laporan keuangan yang dibuat karena data pada akhir periode yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan belum mencerminkan saldo yang sebenarnya. Terima kasih. Nah, itu jika di sini di perusahaan ada perbedaan antara saldo perlengkapan yang ada di neraca saldo sama saldo yang ada di gudang, maka di sini perusahaan harus melakukan yang namanya penyusunan jurnal penyesuaian. Di sini saya ingin kalian mencoba mengerjakan. Nah, silakan, itu ada kasus yang pertama. Ya? Ya, silakan. Do ya jawabannya Mia. Oke, jawabannya benar. Ya, silakan. Ini yang do. Oke, jawabannya masih salah. Sekarang lanjut ya, silakan ini nanti diamati. Kemudian nanti yang sudah selesai mengerjakan silakan bisa dikerjakan ke depan. Nah, silakan diamati dulu. Jadi transaksi yang pertama yaitu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Saya akan bagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Jadi untuk kelompok yang pertama Helen sama Lutfi. Kelompok keduanya Maya sama Anggi Yaya. Dan kelompok terakhir itu ada Elma sama Devina. Bagaimana, sudah dapat kelompok semuanya? Sudah ya. Kalau sudah, silakan sekarang bisa berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Silakan salah satu perwakilan kelompoknya mengambil di kasusnya. Sudah dapat semuanya? Sudah ya? Itu silakan soalnya didiskusikan dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Silakan itu nanti dibagi tugasnya biar cepat selesai mengerjakan. Silakan itu nanti dikerjakan secara bergiliran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jurnalnya seperti ini. Jurnal penyesuaian yang pertama, jurnalnya adalah beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 1.375.000. Jurnal penyesuaian yang kedua, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3.400.000. Jurnal penyesuaian yang keempat, beban penyesuaian kendaraan pada akumulasi penyesuaian kendaraan sebesar 9.420.250 rupiah. Dari pemaparan hasil diskusi teman kalian, apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama semuanya? Ya, untuk kasus yang pertama, jawabannya dari kelompok 10 itu sudah benar. Silakan bisa diakhiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan ke kelompok 10. Selanjutnya, siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk jurnal penyesuaian yang pertama, beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 975.000. Untuk jurnal penyesuaian yang keempat, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 9.375.000. Dari pemaparan kelompok 9, adakah yang memiliki jawaban yang berbeda? Menurut saya, jurnal penyesuaian yang kedua, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 315.000. Ditutup dulu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo, beri tepuk tangan dulu buat Andi. Itu tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi untuk pencatatan transaksi penyesuaian. Di sini kita tadi belajar tentang pakaian perlengkapan kantor. Yang kedua yaitu tentang asuransi dibayar di muka. Berarti beban dibayar di muka. Selanjutnya yaitu tentang penyusutan aktiva tetap. Dan yang terakhir yaitu tentang penggunaan beban dibayar di muka. Jadi sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa yang ingin membantu untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya, langkah-langkah pencatatan penyesuaian menggunakan layar yaitu klik menu account, kemudian pilih record jurnal entry, kemudian kotak kolom pada record jurnal entry diisi transaksi penyesuaian, lalu klik record. Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang pengentrian transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa, di mana dengan menggunakan aplikasi Maya versi 18, di sini kita masuk pada menu account, kemudian kita pilih yang record jurnal entry. Nah, kemudian ketika kita ingin mengecek hasil entry yang kita lakukan, maka di sini kita bisa masuk di dalam menu account, kemudian kita pilih yang transaction jurnal. Dari pembelajaran hari ini masih ada yang ingin ditanyakan? Ada ya. Nah, saya ingin memberikan tugas. Saya kirim LKPD, itu silakan dikerjakan di rumah. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu silakan tugasnya bisa dikumpulkan. Pertemuan berikutnya nanti kita ganti materi baru. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.